Atlantis masih menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah manusia. Setelah sekian ribu tahun dinyatakan tenggelam, banyak para peneliti di zaman sekarang yang masih ingin mengungkap hilangnya kota misterius itu. Ada banyak titik lokasi yang telah diteliti para arkeolog mengenai hilangnya kota megah tersebut. Yang paling menggeparkan adalah adanya bukti-bukti reruntuhan Atlantis ternyata ada di Selat Jawa. Sebuah kota kuno yang didirikan ribuan tahun lalu, dengan peradaban teknologi yang luar biasa maju, bahkan dikatakan teknologi pada masa itu melampaui canggihnya teknologi di zaman sekarang. Itulah yang digambarkan oleh Plato, seorang filsuf Yunani kuno yang hidup sekitar tahun 360 sebelum Masehi, mengenai pulau misterius bernama Atlantis. Meskipun belum diakui secara ilmiah dan masih menjadi perdebatan pakar sejarawan, fenomena ini berhasil menarik perhatian dunia dan bahkan dijadikan penelitian tokoh-tokoh arkeolog ternama. Profesor Dr. Aricio Nunes dos Santos, seorang fisikawan nuklir serta penulis asal Brazil, pernah menulis di dalam bukunya yang berjudul The Last Continent Finally Found, mengenai apabila kota misterius yang hilang tersebut berada di sekitaran Selat Jawa. Benarkah apabila Atlantis dulunya adalah bagian dari wilayah Nusantara? Dan apakah benar jika Nusantara pada ribuan tahun lalu, dulunya adalah sebuah wilayah dengan peradaban yang sangat maju dan berkembang? Asal-usul Atlantis yang dianggap sebagai kota yang hilang masih menyisakan tanda tanya besar yang belum terjawab hingga saat ini. Banyak peneliti mengklaim Atlantis kini ada di berbagai tempat, seperti di Pulau Santorini Yunani, Mesir kuno, hingga di Selat Jawa Indonesia. Namun hal ini masih menjadi tanda tanya besar di kalangan sejarawan dan arkeolog. Cerita tentang Atlantis sendiri berasal dari dua dialog antara Timaeus dan Critias, yang ditulis filsuf Yunani Plato pada sekitar tahun 360 sebelum Masehi. Dalam kisah itu, Atlantis digambarkan sebagai kekuatan besar yang berada di luar pilar Hercules, yang kini kita kenal sebagai Selat Gibraltar. Atlantis digambarkan sebagai negeri supermaju, dengan tata kota melingkar, kanal-kanal megah, dan kekayaan yang tak tertandingi. Tapi karena keserakahan dan kesombongan masyarakat setempat, mereka dihancurkan oleh alam semesta dan tenggelam dalam waktu 1 hari 1 malam. Selama berabad-abad, para ilmuwan arkeolog dan pemburu misteri mencoba mengungkap di mana sebenarnya Atlantis berada. Banyak para ahli berpendapat jika Atlantis dulunya terletak di sebagian dari wilayah Indonesia. Hal ini bukan hanya diungkap oleh satu orang saja, melainkan banyak peneliti dan penulis berpendapat pada karya tulisannya. Sebagian dari buku tersebut terdapat pada buku yang berjudul Round Continent of Southeast Asia, karya Stephen Oppenheimer yang diterbitkan pada 1998. The History of Java, karya Thomas Stamford Raffles yang terbit tahun 1817. Plato Never Lied, Atlantis is in Indonesia, karya Danny Hillman tersebut terbit pada tahun 2013. Dalam buku Critias dan Timaeus karya Plato, Atlantis merupakan legenda dan misteri yang selalu mengundang pertanyaan. Benua yang disebut sebagai Taman Eden atau surga itu diyakini menjadi pusat peradaban dunia pada zaman es. Meskipun manusia sudah mencari sisa-sisa keberadaan kota Pliny selama ratusan tahun lalu, dan lebih dari 5.000 buku mengenai Atlantis diterbitkan, tidak ada satupun yang bisa memastikan di mana sebenarnya Atlantis berada. Banyak para ahli arkeolog dan ekspedisi telah menelusuri jejak-jejak Atlantis di berbagai penjuru dunia. Ratusan ekspedisi yang menjelajahi Siprus di Yunani, Lautan Afrika, Laut Mediterania, Kepulauan Karibia hingga Mesir untuk mencari jejak Atlantis pun belum memperoleh bukti valid di mana surga Atlantis berada. Dalam buku yang berjudul The Lost City in Java Sea, karya Dani Irwanto memperkirakan jika lokasi Atlantis berada di Laut Jawa yang berada di lepas pantai Kalimantan. Dalam buku itu dijelaskan,
apabila ibu kota Atlantis identik dengan terumbu karang gosong Gia atau yang bernama Annie-Florent Reef. Batu gosong Gia sendiri terletak di jarak 150 km di timur laut Pulau Bawean yang masih masuk dalam wilayah Gresik, Jawa Timur. Tulisan karya Dani itu berpacu pada tulisan Plato yang mengatakan, jika ibu kota Atlantis ada di laut yang dikelilingi benua tak terbatas. Ciri-cirinya terdapat mata air panas dan dingin di dalamnya, serta terdapat batuan berwarna hitam, putih, dan merah. Serta bebatuannya dilubangi untuk menyimpan galangan atau kapal. Catatan Plato ini mirip dengan Pulau Bawean Gresik yang terdapat mata air panas dan dinginnya. Terdapat bebatuan beku berwarna merah, putih, dan hitam. Di bawah bebatuan ini juga bisa untuk penyimpanan kapal galangan. Meskipun banyak kesamaan tentang Atlantis yang ditulis Plato di Pulau Bawean, tapi belum ditemukan secara nyata, apakah peninggalan-peninggalan tersebut memang dari kota Atlantis atau tidak. Yang jelas itu masih menjadi spekulasi yang akan terus dipertanyakan hingga nanti. Atlantis dan Islam juga disebut ada keberhubungannya, karena adanya kisah-kisah dalam peradaban Islam dan Al-Quran yang cocok dengan fenomena tenggelamnya Atlantis. Beberapa ahli sejarah Islam mencoba menghubungkan keterkaitannya antara Atlantis dan kisah banjir besar Nabi Nuh. Sebagian ada yang mengungkapkan, apabila banjir bah di zaman Nabi Nuh diyakini sebagai penyebab tenggelamnya Atlantis. Teori ini didasarkan pada beberapa kesamaan antara kisah Atlantis dan banjir Nabi Nuh di dalam Quran. Dikarenakan arkeolog dan sejarawan Islam sendiri masih belum menemukan bukti konkret tentang keberadaan Atlantis, sehingga mereka menghubungkannya dengan kisah Al-Quran. Di sisi lain, Islam memiliki kisah sendiri tentang peradaban yang hilang, yaitu kaum Ad dan kaum Tsamud yang terdapat di dalam Al-Quran. Kaum Ad diceritakan karena kesombongan dan takaburnya mereka, sehingga dihancurkan Tuhan dengan berbagai bencana alam yang menenggelamkan kotanya. Kaum Ad sendiri adalah suku kuno yang tinggal di wilayah Iram pada zaman sebelum Masehi yang sekarang menjadi Arab. Beberapa temuan arkeologi seperti reruntuhan di wilayah Yemani diduga sebagai sisa-sisa reruntuhan kota Iram dan memperkuat cerita tentang keberadaan bangsa Iram dan kota megah yang tercatat dalam Quran. Iram disebut dalam Al-Quran sebagai sebuah kota berteknologi maju, serta di dalamnya terdapat orang-orang yang diberi kepintaran oleh Tuhan, namun dihancurkan karena kesombongan penduduk mereka. Kisah ini terdapat pada Quran Surat Al-Fajr ayat 6-9, serta Surat Al-Haqqah ayat 6-8. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan tinggi, yang belum pernah dibangun seperti itu di negeri-negeri lain. Dan adapun kaum Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang. Suku Iram sendiri merupakan peradaban manusia pada zaman Nabi Hud. Nabi Hud adalah nabi yang diperkirakan hidup antara tahun 2450 hingga 2320 sebelum Masehi. Hubungan kaum Iram dengan Atlantis juga memiliki kesamaan antara tulisan Plato dan ayat-ayat Al-Quran. Plato menuliskan apabila kota Atlantis tenggelam karena kesombongan dan orang-orang di dalamnya, sehingga Tuhan menghukum mereka dengan gempa bumi serta banjir besar yang menenggelamkan Atlantis. Hingga hari ini, keberadaan Atlantis masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Apakah kota itu benar-benar pernah ada, atau hanya sebuah alegori dari kisah peradaban yang hilang? Yang jelas semuanya itu masih menjadi spekulasi hingga hari ini. Para peneliti, arkeolog hingga penulis fiksi akan terus berdebat dan mencari petunjuk yang mungkin untuk bisa mengungkap tabir Atlantis yang sesungguhnya. Namun satu hal yang pasti, kisah Atlantis akan selalu memikat imajinasi manusia menjadi simbol dari peradaban megah yang hilang, sekaligus peringatan akan kesombongan dan kehancuran. Mitos atau kenyataan, Atlantis tetap hidup setidaknya dalam cerita dan rasa penasaran umat manusia.